jumpa lagi dengan saya Yoel di sini. Wah, teman-teman, kita sudah masuk di dalam bulan Februari. Kira-kira di dalam bulan ini teman-teman ada hari apa aja ya? Saya tahu ada yang menantikan namanya hari Valentine yang ada coklat-coklatnya gitu. Nah, ya kan? Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, betul sekali. Ada Imlek. Ya, itu pasti teman-teman tunggu-tunggu kan? Dapat apa? Angpo. Iya. Terus ada lagi apa, teman-teman? Minggu depan kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Waduh, berarti dalam bulan Februari ini ada 3 hari spesial buat kita ya. Selain hari Valentine, ada hari Imlek ya kan, nanti teman-teman dapat angpau, dan juga ulang tahun gereja kita yang ke-93. Wah, keren banget kan? Nah, teman-teman, oleh sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tadi di awal video Yoel sudah jelaskan apa saja yang harus kalian siapkan untuk ibadah kita hari ini. Sudah siapkan belum? Tentu Yoel percaya kalian semua kalau sudah mau ibadah sudah siap kan? Nah, yuk sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Everything I am. Ayo teman-teman, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Everything I am. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. I praise, I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, teman-teman, saya undang setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan bila Tuhan memberkati kehidupan kami, bila Tuhan menyertai hidup kami hingga hari ini. Pada saat ini kami mau serahkan ibadah kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Kami juga serahkan untuk teman-teman kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing, untuk lase-lase. Kiranya juga Tuhan memberkati kami semua. Biarlah sungguh-sungguh kami bisa beribadah dengan baik pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu mengatakan kita itu menjadi milik Tuhan, dan Tuhan itu menjadi milik kita. Bukan hanya untuk sementara, tapi untuk selamanya. Jadi teman-teman sekalian, di dalam pujian tadi itu menggambarkan kalau kita sebagai anak Tuhan, maka kita itu menjadi miliknya Tuhan, dan Tuhan itu menjadi milik kita, teman-teman. Tapi ada satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan itu mengorbankan dirinya lewat Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk setiap kita sebagai bukti tanda kasihnya kepada kita. Nah, teman-teman, ayo kita sama-sama pujikan pujian ini. Sekarang ku milik Yesus.
Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi daku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi daku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Nah, teman-teman sekalian, ada satu hal yang harus kalian tahu. Kalau kita menjadi milik Tuhan, Tuhan menjadi milik kita, maka hidup kita harus bertumbuh. Iman kita juga harus bertumbuh. Kita semakin setia kepada Tuhan. Nah, teman-teman, minggu-minggu yang lalu Lose mengatakan, kalau teman-teman punya karya, contoh, kalian bisa gambar, kirimkan gambarnya kepada Lose. Nanti Lose sharing. Oh, ini anak sekolah minggu GKT Nasaret namanya si A. Dia pintar gambar. Lose share di mana? Di Instagram. Maupun bagi kalian yang pandai bernyanyi, yang belajar nyanyi bagus, kirimkan lagu kalian, pujian kalian. Nanti Lose tayangin juga di grup maupun di YouTube kita di SM Nasaret. Nah, ternyata teman-teman, pengumuman Lose kapan lalu itu ada satu anak sekolah minggu, ada teman kalian yang sudah mengirimkan lagunya. Waktu dia sebelum tidur, dia memuji nama Tuhan. Wah, keren loh. Siapakah dia? Dia bernama Evan. Nah, teman-teman, yuk kita saksikan ya bagaimana Evan memuji nama Tuhan. Yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Nah, teman-teman, Lose tunggu juga bagi kalian yang mau mengirimkan lagu pujiannya seperti Evan kepada Lose. Lose mau tampilkan lagi di minggu-minggu berikutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang setiap kita untuk kita boleh memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Kita pujikan pujian minggu-minggu yang lalu. Saya mau cinta Tuhan Yesus. Ya, yuk. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga.
Ayo siapin diri kalian untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Semina hari ini. Let's go! Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita bersuka cita karena kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh berdoa, kita boleh berbahagia, beribadah kepada Tuhan. Nah, saat ini kita juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah kembali kepadamu lewat dari online saat ini ya Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan Yesus, berkati setiap teman-teman kami yang mengikuti ibadah, berkati juga lose-lose kami, berkati setiap cerita firman Tuhan, biarlah semuanya Tuhan bisa menjadi kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua Bapa, berkati juga anak-anak kami yang ada di rumah, orang tua anak-anak kami juga, Tuhan Engkau mau berkati. Terima kasih Tuhan, kami sambut cerita firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Nah, Losa mau tanya ini sebelum bercerita, tadi pagi pas bangun, dia langsung ke kamar mandi pipis. Nah pinter. Terus langsung sikat gigi, beres-beres, mau mandi, mau mengikuti ibadah. Nah, anak yang pinter ya. Nah, Losemina mau bercerita ini. Tapi sebelum Losemina bercerita, Losemina mau bawa sesuatu. Nah, sesuatunya apa ya? Sesuatunya apa ya Lose? Nah, sesuatunya ini adik-adik. Tada! Lose bawa roti. Nah, roti ini untuk apa ya Lose? Dan manfaatnya itu rotinya apa? Nah, adik-adik, roti ini biasanya kalau Losemina pagi-pagi sebelum Losemina ngajar ya ke sekolah, saya buat teh. Terus setelah teh dibuat, saya mau makan roti sebagai sarapan saya. Supaya saya bisa kenyang. Terus supaya saya punya semangat. Supaya saya bisa kuat. Supaya saya nggak lapar. Nah, ini manfaat rotinya adik-adik untuk berguna bagi tubuh jasmani kita. Nah, ini roti untuk jasmani. Nah, ada loh juga roti namanya roti hidup. Nah, apa ya itu roti hidup? Roti hidup itu apa ya Lose? Nah, roti hidup ini adalah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang banyak waktu itu. Dia mengajar kepada orang banyak berserta dengan murid-muridnya. Dia berkata begini, Akulah roti hidup. Nah, roti hidup maksudnya apa Lose? Apa maksudnya roti hidup? Kok Tuhan Yesus berkata, Akulah roti hidup. Nah, tujuan Tuhan Yesus berkata, Akulah roti hidup. Dia menunjukkan bahwa saya ini jalan kebenaran. Saya ini adalah juru selamat. Nah, roti hidup. Nah, pertanyaannya, Lause, boleh enggak kita makan roti hidup? Nah, boleh nggak Lause kita makan roti hidup? Tadi kan kita makan roti untuk sarapan supaya kita kenyang. Nah, roti hidup boleh nggak kita makan Lause? Ayo, siapa yang bisa jawab? Boleh nggak kita makan roti hidup? Supaya kita juga kenyang. Nah, boleh adik-adik, tapi kekenyangan secara rohani. Nah, itu namanya roti hidup, kenyang secara rohani. Caranya gimana Lose supaya saya kenyang dengan secara rohani?
Ya, caranya adik-adik tetap memuji Tuhan supaya kita kenyang rohani. Terus caranya apa lagi supaya saya kenyang secara rohani? Saya harus membaca firman Tuhan. Nah, lewat dari cerita yang diceritakan oleh Lose, dari Lose Yoel, dari Lose Evelyn, dari Lose yang lain-lain, kita harus mendengarkan itu adik-adik, dan kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kenyang dengan firman Tuhan. Nah, cara apa lagi supaya saya bisa kenyang secara rohani? Nah, kita berdoa sama Tuhan Yesus ya. Setiap pagi, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah menolong saya di dalam tidurku sehingga Tuhan boleh bangunin saya pagi ini. Nah, kita juga berdoa pada saat kita makan. Kita juga berdoa di saat kita bobok malam. Nah, kita udah kenyang secara rohani. Nah, itu semua adalah hubungan kita sama Tuhan. Nah, itu adalah roti hidup. Ketika kita sudah melakukan semuanya itu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dan bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Nah, Tuhan menghidupkan kita, Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan nanti di surga untuk memuji-muji Tuhan. Kita harus makan roti hidup. Ya, adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah berkata, "Sayalah roti hidup." Lalu orang-orang banyak tadi mereka pergi, adik-adik. Mereka pergi. Mereka itu bertanya-tanya, apa sih maksudnya roti hidup? Ketika orang-orang banyak ini mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu orang banyak tadi mereka pergi, adik-adik. Mereka pergi. Mereka nggak mendengarkan Tuhan Yesus lagi. Kenapa? Karena mereka tidak paham Yesus itu adalah juru selamat. Namun siapa yang setia menemani Tuhan Yesus? Yang setia mendengarkan cerita Tuhan Yesus, yaitu murid-muridnya. Nah, kenapa murid-muridnya lebih memilih tetap diam, mendengarkan Tuhan Yesus? Karena murid-muridnya paham, mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus yang sedang berbicara adalah Tuhan Juru Selamat. Tuhan yang dapat menyelamatkan setiap hidup mereka, dan Tuhan yang sanggup membangkitkan mereka ke surga. Nah, itu. Nah, sekarang adik-adik itu juga adalah murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, adik-adik. Ketika orang tua kita menegur kita, kita harus taat, dengar-dengaran. Ketika orang tua kita memanggil kita, kita harus langsung gegas nyambut. Oh iya mak, mau bilang apa? Iya mak, saya lakukan. Kita harus taat. Terus taat dengan cerita firman Tuhan. Kita harus mendengarkan, duduk diam ya. Adik-adik ya, jadi anak yang taat dan setia sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, saat ini Lause memberikan aktivitas untuk adik-adik. Nah, aktivitasnya apa ya? Nah, Lause mau ambil dulu aktivitasnya. Nah, adik-adik di sini Lause Mina membawa aktivitas untuk adik-adik. Nah, aktivitasnya ini. Nah, di sini ada 3 kertas. Kalian bisa gunting-gunting ya. Lause Mina dulu buka ya. Nah, di sini ada 3 kertas. Adik-adik ini tulisannya ya. Kalian bisa melihat sendiri tulisannya. Nah, kalian nanti bisa nulis seperti tulisan yang di layar ini ya. Oke, kalian bisa bacakan? Nah, habis itu kalian buat kertas yang kuning adik-adik ya. Nanti ditempelin kayak gini.
Oke? Terus baru kertas yang ketiga. Nah, begini. Ini adalah ibarat roti yang ada di tangan Losemina. Jadi kalian sedang memegang roti sebagai aktivitas kalian. Nah, nanti kalau udah selesai bisa ditempel dan bisa difoto, dikirimkan ke Losoyoel ya. Siapa yang gambarnya yang paling cantik, ada gift-nya sama Losoyoel. Oke, ditunggu gift dari Losoyoel ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, kita sekarang mau berdoa. Mari lipat tangannya kembali adik-adik. Tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami Tuhan, supaya menjadi anak-anak Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan mengikuti Sang Roti yang hidup itu, yang menyelamatkan kami sebagai juru selamat kami Tuhan. Jadikan kami anak yang setia, jadikan kami anak yang taat, dan jadikan kami anak Tuhan yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga semakin hari semakin memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman semua, tadi Losemina sudah bercerita ya. Losemina sampai bawa roti. Wah, ya. Siapa yang suka roti di rumah? Wah, tentu semua suka ya. Losoyoel juga suka, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong soal roti, tadi Losemina sudah menjelaskan dengan begitu luar biasa ya. Jadi ada roti dan lain sebagainya, apa maksudnya itu ya kan. Nah, Losoyoel juga teringat nih. Kalau bicara soal roti, Losoyoel teringat apa? Mujizat Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus pernah memberikan apa? Mujizatnya dengan 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5 orang. Oh, bukan, 5.000 teman-teman. Wah, 5.000 itu seberapa ya? Banyak ya. Mungkin 1 stadion mungkin ya. Mungkin bisa lebih banyak daripada itu teman-teman. Karena yang dihitung cuma laki-lakinya aja itu. Belum istrinya, belum anak-anaknya, belum yang lainnya. Nah, teman-teman, kalau ngomong soal itu, berarti Tuhan itu luar biasa ya. Dia bisa memberkati banyak orang hanya lewat 5 roti 2 ikan. Demikian juga Tuhan itu senantiasa memberkati hidup kita. Kita bisa makan nasi, ada sayurnya, ada tempe, ada tahu, ada ayam goreng. Itu semua berkat Tuhan yang luar biasa. Dan itu juga salah satu bukti mujizat Tuhan loh. Kok bisa loh Losoyoel? Ya bisa aja. Siapa yang memberikan pertumbuhan? Dari daun aja kemudian berbuah, ada padinya, ada apa namanya itu buah-buahnya, ada dari kecil. Kalau ayam goreng ya, dari ayam kecil, ayam gede, disembelih, digoreng, itu semua ada prosesnya. Dan itu siapa yang memberikan pertumbuhan? Tuhan. Nah, teman-teman, itu adalah bukti kasih Tuhan. Coba teman-teman bayangkan ya, kalau Tuhan itu tidak memberikan pertumbuhan, tidak kasih pertumbuhan pada tumbuhan, tidak kasih pertumbuhan pada hewan, kita bisa makan nggak? Wah, pasti akan kesulitan ya, karena semua tidak berbuah, tidak ada yang bisa kita makan. Masa kita mau makan daun-daun tok? Kan enggak. Nah, itu salah satu bukti Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai hidup kita lewat makanan saja sudah kelihatan. Nah, teman-teman, sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berikan persembahan, bila persembahan itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain yang dikelola oleh gereja kita, teman-teman. Teman-teman bisa kasih persembahan lewat transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini maupun lewat barcode. Tapi teman-teman yang kesulitan, teman-teman bisa juga simpan persembahan kalian. Waktu nanti kita datang ke gereja, kita bisa berikan itu kepada Tuhan. Loso sudah terkumpul banyak karena bulan Maret hingga kali ini. Teman-teman juga usah perlu khawatir. Teman-teman bisa antar itu ke gereja ya, lewat sekretariat gereja atau WA Losoyoel. Loso saya mau kasih persembahan, tapi bingung caranya gimana. Loso datangi rumah kalian ya. Oke ya. Nah, teman-teman, yuk kita berikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan.
5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah teman-teman sekalian, yuk kita akan bersama-sama membawa persembahan kita dalam doa. Dan Loso akan mendoakan kalian semua. Yuk lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas berkat Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Kami pun juga diberi kesempatan untuk kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, dan biarlah persembahan yang kami berikan itu berguna bagi berkat bagi orang lain yang disalurkan lewat gereja kami. Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah juga setiap kami yang saat ini mungkin kami sudah merasa bosan, kami jenuh untuk belajar secara online, kami agak malas untuk belajar. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya kami semua bisa lebih giat lagi dalam belajar lewat daring ini ya Tuhan. Kami sekarang itu adik-adik maupun teman-teman dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini juga sudah merasa jenuh lewat ibadah-ibadah yang hanya lewat YouTube. Tuhan tolonglah kami supaya kami kembali disegarkan, supaya kami bisa beribadah dengan baik. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang merawat kami maupun keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Biarlah semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga untuk Loso-Loso dan teman-teman kami semua ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa untuk kami semua supaya kami terus bisa menjaga kesehatan kami, dan kami pada waktunya nanti bisa bertemu di gereja, memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Lalu saya ingatkan, minggu depan kita masih beribadah secara online gitu ya. Jangan lupa kalau kalian punya teman dekat, kirim coklatnya kepada temanmu ya. Atau kirim ke Loso juga boleh ya. Atau ke Loso yang mimpin ibadah online juga boleh ya. Teman-teman bisa begitu juga. Nah teman-teman jangan lupa juga, teman-teman tetap jaga kesehatan kalian, pakai masker, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Ya, ingat baik-baik, tidak boleh hujan-hujan supaya tubuh kalian tetap sehat. Ya, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.